Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang kompetensi manajerial ya teman-teman. Jadi dalam tes P3K terdiri dari tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara ya teman-teman. Nah, di dalam video ini aku akan kasih soal tentang manajerial P3K ya teman-teman, yang menjadi salah satu subtes yang akan diujikan pada seleksi kompetensi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja tahun 2024. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin atau mengelola unit organisasi. Jadi kompetensi manajerial ini dapat digabungkan dengan kompetensi teknis dan sosial kultural akan menjadi faktor penentu keberhasilan organisasi tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan ngasih 8 soal. Untuk satu soalnya, seperti biasa aku kasih jeda waktu 10 detik untuk teman-teman menjawabnya ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan, kalian bisa pause dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, kalian bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Andi dan ketiga rekannya diberi tugas mendadak oleh atasan dan harus diselesaikan selama 2 hari. Pada saat deadline, Andi sebenarnya sudah selesai mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun, ternyata ketiga rekannya belum menyelesaikan tugasnya sehingga membuat Andi ragu untuk mengumpulkan tugas. Apa yang seharusnya dilakukan oleh Andi? Kita mulai. Stop. Kita lihat untuk poin yang A, menunggu rekan kerjanya sehingga mereka tidak selesai, sebaiknya Andi juga tidak menyerahkan tugasnya ke atasan. Untuk soalnya, Andi dan ketiga rekannya diberikan tugas mendadak nih oleh atasan yang harus diselesaikan selama 2 hari. Dan si Andi ini ternyata sudah selesai mengerjakan pekerjaannya ya teman-teman. Namun, rekan yang lainnya belum selesai mengerjakan tugas sehingga membuat Andi ragu untuk mengumpulkan tugas. Jadi apa yang harus dilakukan oleh Andi? A. Menunggu rekan kerjanya. Jika mereka tidak selesai, sebaiknya Andi juga tidak menyerahkan tugasnya ke atasan. B. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerja yang lainnya. C. Lebih baik menunggu rekan kerja lain untuk menghindari anggapan tidak setia kawan. D. Segera menyerahkan tugas sekaligus melaporkan kepada atasan bahwa rekan kerjanya belum menyelesaikan pekerjaan. Jadi jawaban yang paling tinggi itu adalah yang B ya teman-teman. Segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerja lainnya. Ini adalah jawaban yang paling tepat dengan nilai 4 ya teman-teman. Poin yang paling tinggi ya. Yang B ini merupakan bentuk soal integritas ya teman-teman, karena bagian dari tanggung jawab. Tanggung jawab si Andi diberikan oleh atasan untuk mengerjakan pekerjaan selama 2 hari, deadline-nya selama 2 hari, dan si Andi selesai mengerjakannya dalam waktu 2 hari. Jadi si Andi ini termasuk orang yang berintegritas gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 2. Ketika Anda adalah seorang pimpinan yang membawahi karyawan yang dituduh sebagai seorang pencuri, maka sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Anda adalah seorang pimpinan yang membawahi karyawan dituduh sebagai seorang pencuri. Maka sikap Anda seorang pemimpin adalah, A. Saya akan langsung memecatnya karena akan merusak citra perusahaan. Ini kurang tepat ya teman-teman. B. Saya akan mempertimbangkannya dulu sebab dia anak yang good looking yang bisa membawa perusahaan mendapatkan citra yang baik. Kita simpan dulu.
C, saya akan mencari kebenarannya dulu, kemudian saya mengambil keputusan. Nah, ini sepertinya yang paling tepat ya teman-teman. Tapi kita simpan dulu. D, saya tidak segan-segan membuat keluarganya malu sebab ia sudah mempermalukan perusahaan. Ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tinggi itu adalah yang C ya teman-teman. Saya akan mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu, kemudian saya mengambil keputusan. Jadi kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan informasi ya teman-teman. Jadi kita harus cari tahu dulu kebenarannya dari alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Jadi tidak salah ambil keputusan. Kita cari tahu dulu informasi kebenarannya, kemudian kita ambil keputusannya dengan tepat, gitu ya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Suatu hari, atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 pegawai yang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Kita mulai. Stop. Jadi di sini dikatakan Anda sebagai seorang kepercayaan atasan ya teman-teman, diminta atasan untuk mengawasi pegawai karena atasan tersebut mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih cepat. Nah, ketika di hari itu Anda menemukan nih 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 pegawai yang pulang lebih awal. Apa yang Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Kita lihat yang A, diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Ini adalah poin yang paling rendah ya. Diam saja karena kebetulan, ini tidak pas, diam saja. Yang B, mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Kita simpan dulu. C, mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Tidak formal, berarti nanti bakalan tidak taat lagi nih pegawainya ya teman-teman. Jadi tidak ada ketegasan di dalamnya. Yang D, menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan Anda. Nah, untuk yang D ini adalah jawaban yang paling tepat ya teman-teman, poin yang paling tinggi. Jadi ini berhubungan dengan integritas. Kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan mengingatkan serta mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku serta etika dalam berorganisasi. Gitu ya teman-teman. Kita tegur nih karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan, sesuai norma, sesuai aturan yang berlaku yang diberikan oleh atasan. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya. Kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Soal nomor 4. Danu, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti yang dialami Danu, yang akan saya lakukan adalah kita mulai. Stop. A, tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Bila perlu melampaui jam kerja, ini kita simpan dulu. B, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera beristirahat. Kita simpan dulu. C, mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. Berarti ini tidak bertanggung jawab ya teman-teman, karena pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan.
Jadi dibutuhkan keputusan pada hari itu juga ya. Jadi ini kurang pas. Yang D, bila memang tidak mampu mempercayakan pada teman yang lain. Ini juga kurang pas, tidak bertanggung jawab ya. Oh ya teman-teman, dalam soal tes manajerial ini tidak ada tes benar atau salahnya. Yang dilihat adalah poin yang paling tertingginya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling pas di sini adalah A ya. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Ini termasuk dalam orientasi pada hasil, menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Jadi si Danu ini adalah orang yang bertanggung jawab. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Anda adalah orang yang taat peraturan. Namun suatu hari Anda diajak teman Anda untuk membolos bekerja sebab ini adalah wujud protes para karyawan terhadap kebijakan perusahaan yang menguntungkan satu belah pihak saja. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. Anda adalah orang yang taat peraturan, namun suatu hari diajak temannya untuk membolos kerja sebagai wujud protes para karyawan. Nah, bagaimana nih sikap Anda? A, tentunya saya akan ikut rekan kerja saya karena mereka adalah sahabat baik saya. Yang B, saya akan melihat sejauh mana mereka bisa mengajak saya untuk membolos. Yang C, saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab yang harus saya selesaikan. D, saya akan menghindari karena saya takut dipecat. Jadi yang harus kita lakukan nih teman-teman, udah pasti saya akan menolaknya karena ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi jawaban yang paling pas, yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 6. Sebagai direktur utama, ketika Anda menyampaikan informasi yang sangat penting kepada jajaran Anda maupun karyawan Anda, sikap yang benar adalah, kita mulai. Stop. Kita sebagai direktur utama, ketika menyampaikan informasi yang sangat penting, sikap kita yang benar adalah A. Memberikan informasi yang bersifat intervensi agar semua paham. B. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata yang baik. C. Menyampaikan informasi secara diam-diam karena ini rahasia. Ini kurang pas ya teman-teman. D. Saya akan menyampaikan gagasan dengan sangat baik dan merasa paling benar. Ini juga kurang pas. Nah, dari poin A dan B ini, yang paling pas itu adalah jawabannya yang B ya teman-teman. Menyampaikan informasi yang mudah dipahami dengan kata yang baik. Jadi di sini yang dinilai adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis ya teman-teman, dengan cara yang sesuai, baik secara lisan maupun tertulis. Jadi kita harus memastikan nih pemahaman para karyawan, mendengarkan secara aktif dan efektif, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam mencapai tujuan organisasi gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 7. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka sikap Anda, kita mulai. Stop. Hampir semua pegawai di instansi meminta uang tanda terima kasih untuk pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Menurut peraturan kantor itu dilarang ya teman-teman. Maka sikap kita adalah A. Ikut melakukannya karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor melakukannya. Ini kurang pas. Yang B. Melakukannya
hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. Kurang pas ya teman-teman. Di sini kita lihat ya, karena menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka apapun itu kondisinya, kita tidak boleh melakukannya ya teman-teman. Yang C terkadang saja melakukan hal tersebut. Ini juga kurang pas. Yang D tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D ya teman-teman. Jadi hal itu jika kita terima, itu adalah sebuah bentuk gratifikasi ya teman-teman. Dapat disebut suap jika pihak yang bersangkutan memiliki hubungan dan jabatan yang berlawanan dengan kewajiban dan hak yang bersangkutan. Gitu ya. Next kita lanjut ke soal nomor 8. Akan ada libur nasional yang jatuh pada hari Selasa. Sudah menjadi kebiasaan umum di sebuah instansi pemerintahan tempat Rina bekerja untuk melakukan bolos massal di hari Senin dengan alasan hari kejepit nasional. Menurut Anda, yang sebaiknya dilakukan oleh Rina adalah A. Mempelajari aturan yang berlaku secara nasional dan mengikutinya secara konsisten. B. Menolak bolos massal di hari Senin karena bertentangan dengan nilai-nilai dalam diri sendiri dan juga nilai integritas. C. Mengikuti kebiasaan umum untuk bolos massal di hari Senin untuk menjaga toleransi dengan rekan kerja yang lainnya. D. Masuk setengah di hari Senin. Jika kantor sepi, maka tidak melanjutkan kerja dan memutuskan untuk pulang. Kita mulai. Stop. Oke teman-teman, untuk soal nomor 8 ini, soal nomor terakhir seperti biasa menjadi PR-nya teman-teman ya. Teman-teman semua bisa jawab di kolom komentar, dan kalau misalnya nih kalian punya jawaban yang berbeda dari aku, bisa banget komen di bawah ya, kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang tes manajerial P3K tahun 2024. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Dan jangan lupa, please teman-teman dukung channel aku dengan cara subscribe, agar aku semakin bersemangat lagi untuk membuat video terbaru lainnya. Dan bagi yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.